Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi surat At-Takasur. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran surat At-Takasur, marilah kita baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran siswa mampu menerjemahkan surat At-Takasur dengan benar. Yang kedua, setelah pembelajaran siswa mampu menghafalkan surat At-Takasur dengan benar dan lancar. Yang ketiga, setelah pembelajaran siswa mampu menguraikan kandungan surat At-Takasur dengan benar. Yang keempat, setelah pembelajaran siswa mampu menjelaskan kandungan isi surat At-Takasur dengan benar. Yang kelima, setelah pembelajaran siswa mampu menulis ayat-ayat surat At-Takasur dengan benar. Marilah kita mulai dengan membaca surat At-Takasur dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Artinya, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Artinya, kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kita lanjutkan dengan arti kosakata dari surat At-Takasur. Jadi setiap kata dalam surat At-Takasur itu mempunyai arti tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumu. Artinya, telah melalaikan kalian. At-takatsuru
bermegah-megahan. Hatta hingga. Zurtumu kalian masuk al-maqabir kuburan. Kala sekali-kali tidak. Saufa kelak. Ta'lamuna kalian akan mengetahui. Summa kemudian. Lau jika. Ilma pengetahuan. Al-yakini pasti atau yakin. Latarawunna sungguh kalian akan melihat. Al-jahima neraka jahim. Aina dengan mata. Al-yakini pasti atau yakin. Latus alunna sungguh kalian akan ditanya. Yauma idin pada hari itu. An tentang an-na'imi kenikmatan. Itulah tadi arti dari kosakata surat At-Takatsur. Kita lanjutkan dengan penjelasan surat At-Takatsur. Bahwa surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102 yang terdiri dari 8 ayat. Dan kata At-Takatsur diambil dari ayat ke-1 atau ayat yang pertama yang artinya bermegah-megahan. Surat At-Takatsur termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kemudian asbabun nuzul atau sebab turunnya surat At-Takatsur ya. Ini kita coret dulu. Oke, ini At-Takatsur. Dan jadi asbabun nuzul surat At-Takatsur itu diturunkan berkenaan dengan adanya sikap saling bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan yang dimiliki oleh dua kabilah Ansor. Itu pada zaman Rasulullah bahwa sahabat Ansor itu terdiri dari dua kabilah yang saling menyombongkan diri dengan kekayaannya dan keturunannya. Sehingga Allah menurunkan surat At-Takatsur. Kita lanjutkan dengan kandungan surat At-Takatsur. Kandungan yang pertama yaitu surat At-Takatsur membawakan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup dengan mengejar kesenangan dunia semata. Jadi orang yang hanya mengejar dunia saja itu dalam surat At-Takatsur Allah membawakan ancaman. Yang kedua, orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kesenangan dunia dan bermegah-megahan dalam hidupnya, ia bisa terlalaikan dari ibadah. Jadi karena hanya mengejar dunia saja, hanya bermegah-megahan, bisa-bisa dia akan melalaikan ibadahnya. Dan mereka itu baru sadar ketika ajal telah tiba. Jadi ketika mereka sudah mau meninggal dunia atau ajal sudah tiba, mereka baru sadar bahwa mereka telah melalaikan ibadah karena hanya berlomba-lomba mengejar kesenangan duniawi. Kemudian pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan dunia akan mengetahui akibatnya. Jadi, orang yang hanya mengejar dunia itu ada akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu orang yang terlalaikan dari akhirat karena bermegahan di dunia, kelak akan menyaksikan neraka secara langsung. Karena mereka akan menjadi
penghuninya. Jadi kalau mereka hanya memikirkan dunia dan melalaikan akhiratnya, mereka akan menjadi penghuni neraka jahim, ya, penghuni neraka, yaitu neraka jahim. Dan yang kelima, setiap nikmat yang ada adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan itu adalah pemberian Allah. Namun kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap perbuatan, setiap apa yang didapat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pembelajaran kita tentang surat At-Takasur. Semoga kita bisa mengambil pesan yang terkandung dalam surat At-Takasur, yaitu bahwa kita boleh mencari kesenangan dunia, namun tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak boleh meninggalkan urusan akhirat. Karena orang yang hanya mengejar kesenangan dunia saja dan berlebih-lebihan, maka oleh Allah diancam akan dimasukkan neraka jahim. Semoga kita termasuk orang yang selamat dari neraka. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.